Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Yu Yunxi tersenyum ringan, sangat menawan, dan berkata, tidak apa-apa, pangeran dan pangeran kelima semua tahu bahwa guruku telah tinggal di rumahku selama bertahun-tahun. Mereka tidak tahu, guruku telah pergi, dan mereka tidak akan berani datang membuat masalah. Bahkan jika mereka datang, mereka tidak akan berani melakukan apapun padaku, ucap Yu Yunxi. Kalau begitu aku bisa yakin, ucap Tan Yun. Setelah Tan Yun berkata, dia sedikit mengernyit, oh ngomong-ngomong Yunxi, kamu bilang kamu ingin aku membantu, kalau tidak kamu akan mati, apa yang terjadi, ucap Tan Yun. Senyum di wajah Yu Yunxi menghilang seketika, dia mengambil napas dalam-dalam, dan berkata, ayo masuk dan bicara, ucap Yu Yunxi. Setelah Tan Yun dan Yu Yunxi memasuki aula, mereka melihat ke arah Guan Feng berkata, pengasuh, aku punya sesuatu untuk dikatakan pada Xiao Zhang, kamu harus mundur dulu, ucap Yu Yunxi. Baik putri ketujuh, setelah Guan Feng pergi, lengan batu giok tanpa tulang Yu Yunxi dengan lembut menjentikkan jarinya, dan mengatur penjaga terhadap mata yang mengintip. Tan Yun, Yu Yunxi mengepalkan tangannya erat-erat dan tampak gugup, ayahku ingin aku bertunangan dengan Qi Gong. Kamu tahu bahwa Qi Gong adalah orang yang sangat kaya, dan dia tidak setegak ayahnya, dia adalah seorang munafik yang sok suci, ucap Yu Yunxi. Tan Yun buru-buru berkata, kalau begitu kamu tidak boleh setuju, ucap Tan Yun. Aku tidak setuju, ucap Yu Yunxi mengerucutkan bibirnya dan berkata, untuk menghadapi ayahku, aku memutuskan untuk membuat sebuah kontrak 30.000 tahun. Setelah 30.000 tahun, ketika pengalaman di makam surga yang menelan dewa selesai, ayah kaisar akan mengumumkan kepada dinasti leluhur Shizu, tetapi semua orang di bawah ranah Taoisme dapat berpartisipasi dalam kompetisi Taoisme dan merekrut kerabat. Akhirnya pemenangnya adalah suamiku, ucap Yu Yunxi. Tan Yun tampak bingung, bagaimana aku bisa membantu, ucap Tan Yun. Yu Yunxi berkata, Qi Gong hanya di alam Tao tingkat pertama sekarang, dan dalam 30.000 tahun, dia akan berada di ranah Tao terlengkap, jadi, saya ingin Anda berlatih keras, setelah pengalaman menelan makam para dewa, Anda akan berpartisipasi dalam kompetisi untuk merekrut kerabat, dan kemudian memenangkan kejuaraan, ucap Yu Yunxi. Ini, Tan Yun ragu-ragu, bagaimana bisa aku menonjol dalam kompetisi, bahkan jika aku bisa memenangkan kejuaraan, apa yang akan aku lakukan? Mungkinkah kamu benar-benar menikah denganku? Aku benar-benar tidak bisa melakukan hal semacam ini, ucap Tan Yun. Yu Yunxi menatap Tan Yun, air mata mengalir di matanya yang indah, kamu juga mengatakan bahwa kita adalah teman baik, tetapi apakah kamu ingin menonton dan ingin aku menikahi Qi Gong, ucap Yu Yunxi. Tentu saja aku tidak mau, Tan Yun buru-buru berkata, Yunxi, menurut dinasti leluhur Shizumu, ada banyak talenta muda, Qi Gong mungkin tidak bisa memenangkan kejuaraan kan, ucap Tan Yun. Yu Yunxi berkata, Tan Yun, Anda tidak tahu, nama Qi Gong sebagai jenius pertama dari dinasti leluhur benua barat bukan tidak berdasar, tetapi memang layak. Saya tidak dapat memikirkan siapapun yang dapat bersaing dengannya, jadi hanya Anda yang bisa membantu saya, ucap Yu Yunxi. Tan Yun mengerutkan kening dan terdiam. Apa? Yu Yunxi memandang Tan Yun dan berkata dengan lembut, apakah kamu khawatir menikahiku setelah memenangkan kejuaraan? Apakah aku tidak layak untukmu, ucap Yu Yunxi. Yunxi, kamu salah paham, kamu adalah wanita tercantik, bagaimana mungkin kamu tidak layak aku? Sebelum Tan Yun menyelesaikan kalimatnya, Yu Yunxi tiba-tiba tertawa dan berkata, aku bercanda, aku tidak akan benar-benar menikahi pria sepertimu yang memiliki begitu banyak istri dan tunangan. Jika kamu benar-benar memenangkan kejuaraan, bahkan jika kita menikah, itu adalah pernikahan palsu, sekarang Anda tidak perlu khawatirkan, ucap Yu Yunxi. Tan Yun berkata, tapi pernahkah Anda memikirkannya, jika Anda benar-benar sampai pada titik itu, apakah kamu masih memiliki kepolosan, ucap Tan Yun. Yu Yunxi berkata, aku yang bersih membersihkan diri, dan orang lain dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Lebih baik daripada menikahi Qi Gong dan dicemarkan olehnya, ucap Yu Yunxi. Baiklah, kamu temanku, aku pasti akan membantu dengan tugas ini,
jika Qikong benar-benar berjuang sampai akhir, aku pasti akan mengalahkannya dengan segala cara, ucap Tan Yun. Mendengar ini, Yu Yunxi tersenyum, menarik, ucap Yu Yunxi. Itu perlu, ucap Tan Yun tersenyum. Yu Yunxi membuang senyumnya dan menatap Tan Yun tanpa berkedip. Apa yang kamu lihat, apakah ada sesuatu di wajahku, ucap Tan Yun menyentuh pipinya. Tidak, Yu Yunxi berkata dengan tulus, senang sekali memilikimu sebagai teman, ucap Yu Yunxi. Aku juga, ucap Tan Yun. Keduanya memperhatikan sebentar, dan Tan Yun melihat wajah Yu Yunxi menunjukkan rasa malu, dia buru-buru menoleh sedikit, giginya terbuka dengan lembut, dan suaranya menyenangkan, Tan Yun, untuk jaga-jaga, selama periode ini, jangan keluar rumah, berlatihlah dengan tenang, aku akan bahagia seumur hidupku, tapi aku akan mengandalkanmu, ucap Yu Yunxi. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan Qikong berhasil, namun, saya tidak akan mundur untuk saat ini, setelah gurumu kembali dari kuil Tianmen, tidak akan terlambat bagiku untuk mundur, ucap Tan Yun. Baiklah, dengan kecepatan guruku, diperkirakan bahwa dia akan segera kembali, ucap Yu Yunxi sambil tersenyum, dia berkata lagi, untuk berterima kasih atas kesediaanmu membantu, putri ini akan memasak untukmu hari ini, ucap Yu Yunxi. Haha, bukan aku yang memintanya, ucap Tan Yun sambil tersenyum. 2 jam kemudian, siang. Di ruang makan, Yu Yunxi akhirnya memasak hidangan ke-36. Ketika dia meminta para pelayan untuk membawa piring ke ruang makan, sudut mulut Tan Yun berkedut hebat. Terus terang, masakan Yu Yunxi sangat buruk. Ada apa? Apakah aku membakar jelek? Ucap Yu Yunxi. Pada saat ini, Yu Yunxi, yang berkeringat deras, melangkah ke ruang makan. Sedikit, ucap Tan Yun. Ini pertama kali aku memasak, jadi kamu bisa memakannya. Yu Yunxi duduk di kursi sambil tersenyum dan berkata, coba saja dan lihat bagaimana rasanya, ucap Yu Yunxi. Mendengar bahwa Yu Yunxi sedang memasak untuk pertama kalinya, arus hangat melonjak di hati Tan Yun, jadi dia merespons dan mulai mencicipi setelah duduk. Begitu makanan disantap, rasanya hampir terlalu asin sampai pahit, tapi Tan Yun masih tidak mengubah wajahnya, sangat-sangat lezat, kecuali warnanya yang tidak memenuhi syarat, bisa dikatakan penuh rasa, ucap Tan Yun. Sungguh, kalau begitu kamu makan lebih banyak, ucap Yu Yunxi berkata dengan gembira. Oke, kata Tan Yun dan mulai makan. Melihat Tan Yun sedang makan dengan senang hati, Yu Yunxi penasaran apakah benar-benar enak. Jadi, dia mengambil sumpit dan menyesapnya, dan segera meludahkannya. Pada saat ini, dia menatap Tan Yun dengan tatapan rumit di matanya yang indah. Saudari putri ketujuh, apakah Anda di sana? Tiba-tiba, sebuah suara acuh tak acuh datang dari luar ruang makan. Tan Yun memperhatikan bahwa wajah Yu Yunxi berubah, dan bertanya, siapa yang datang, ucap Tan Yun. Pangeran kelima, saya tidak berpikir dia berani mengganggu saya, dia pasti mencoba menggertak Anda. Kamu tetap di sini dan jangan keluar, ucap Yu Yunxi. Yu Yunxi bangkit dan melangkah keluar dari ruang makan. Di luar ruang makan, seorang pemuda berjubah emas dengan peralatan luar biasa berhenti dan berdiri, orang ini adalah Pangeran kelima Yusan. Di belakang Yusan, ada 2 penjaga, salah satunya mengenakan baju besi putih perak, pengawal lapis baja perak, dengan kekuatan kesempurnaan agung di alam kaisar suci leluhur. Yang lainnya mengenakan baju besi kuning adalah penjaga lapis baja emas, yang berada di tingkat ketiga alam suci leluhur. Di dinasti leluhur Shizu, penjaga dibagi menjadi penjaga biasa, penjaga elit, penjaga lapis baja perak di bagian atas, dan terakhir penjaga lapis baja emas. Untuk dapat menjadi pengawal lapis baja perak, seseorang harus berada di alam kaisar suci leluhur, dan juga memiliki kemampuan untuk melompati tantangan, jika tidak, ia tidak memenuhi syarat. Hal yang sama berlaku untuk pengawal lapis baja emas. Saya tidak tahu mengapa saudara pangeran kelima datang ke sini, ucap Yu Yunxi bertanya dengan sadar. Yusan dengan tulus menyapa Yu Yunxi, membungkuk dan berkata, saya mendengar bahwa saudara perempuan kekaisaran saya datang untuk mencari saudari perempuan ke-7 hari ini untuk mengganggu Anda, meskipun Anda memukulinya, saya adalah orang yang masuk akal, saya tidak menyalahkan Anda. Sebagai saudara laki-laki, aku akan datang ke sini untuk saudari kekaisaranku untuk memberimu kompensasi, ucap Yusan. Yu Yunxi mencibir dalam hatinya.
Meskipun Yusan ini memiliki karakter yang baik dalam namanya, dia jelas bukan orang baik. Karena dia ada di sini, itu pasti dengan niat jahat. Memikirkan hal ini, Yu Yunxi berkata, jika saudara pangeran kelima serius, saya saudari ketujuh, melihat bahwa saudari putri ketiga tidak memiliki pendidikan, saya hanya mengajarinya untuk kaisar. Saya menerima permintaan maaf dari saudara pangeran kelima. Silakan kembali, ucap Yu Yunxi. Yusan mendengar Yu Yunxi mengatakan bahwa saudara perempuannya sendiri tidak berpendidikan, dia tidak menunjukkan ketidaksenangan di wajahnya, tetapi hatinya penuh amarah. Yu Yunxi, kamu berani menyebut saudara perempuanku tidak berpendidikan, tunggu saja, cepat atau lambat, kamu akan dipersatukan kembali dengan ibumu, ucap Yusan di dalam hatinya. Dia menahan amarah di hatinya, Yusan berkata sambil tersenyum, saudari putri ketujuh, jangan buru-buru menemui para tamu, selain meminta maaf padamu untuk saudaraku, ada juga permintaan yang tidak baik, ucap Yusan. Bicaralah, ucap Yu Yunxi acuh tak acuh. Yusan berkata sambil tersenyum, saudaraku mendengar tentang saudari ketujuh menyewa pengawal pribadi. Meskipun dia berada di kesempurnaan agung alam kaisar leluhur, dia dapat dengan mudah menghapuskan penjaga saudari ketiga dan dua penjaga itu elit kerajaan di alam kesempurnaan agung kaisar suci leluhur. Saudaraku, penjaga lapis baja perak sangat tidak puas setelah mendengar ini, jadi aku ingin datang dan berdiskusi dengan penjaga bernama Xiao Zhang, ucap Yusan. Apakah itu benar-benar hanya diskusi? Yu Yunxi melirik Yusan, saudara kelima, buka saja skylight dan bicaralah, bukankah kamu hanya ingin merepotkan Xiao Zhang? Katakan saja, jangan bertele-tele, karena apa yang kamu lakukan adalah benar-benar menjijikkan, ucap Yu Yunxi. Wajah Yusan tenggelam, karena jika saudari ketujuh begitu langsung, maka saudara laki-laki itu akan meninggalkan kata-kata di sini. Kamu menggertak saudari ketigaku, kurasa aku peduli dengan wajah ayahmu, tapi Xiao Zhang adalah budak anjing, dia berani mengolok-olok saudari perempuan ketigaku, itu adalah kejahatan besar menurut aturan istana, ucap Yusan. Saudara kelima, apakah kamu salah? Xiao Zhang ini seseorang dari rumahku, dia bebas menangis dan tertawa jika dia mau, itu kesalah saudari ketiga, mengapa kamu membodohi dirimu sendiri, ucap Yu Yunxi. Yu Yunxi tidak lihai, hanya beberapa kata, faktanya bahwa Tan Yun menertawakan Yu Yunyi. Oke, itu hanya kesalahan untuk saudaraku, Yusan berkata dengan sungguh-sungguh. Ngomong-ngomong, aku adalah saudara kelimamu, dan untuk pengawal saudaramu, aku ingin meminta nasihat pengawal pribadimu, beri aku wajah dari saudari ketujuh, apakah mau atau tidak memberikannya, ucap Yusan. Yu Yunxi tersenyum sedikit, saudara pangeran kelima telah mengatakan semuanya demi itu, bagaimana saya bisa menghentikannya? Namun, saya ingin meminta pendapat Xiao Zhang, jika dia setuju, aku tidak masalah, ucap Yu Yunxi. Xiao Zhang, keluarlah, ucap Yu Yunxi lagi. Bawahan patuh, ucap Tan Yun melangkah keluar dari ruang makan, berhenti di samping Yu Yunxi, membungkuk pada Yusan dan berkata, pria kecil yang telah melihat pangeran kelima, ucap Tan Yun. Tidak ada hadiah, Yusan menatap Tan Yun, orang-orang pangeran ini ingin mengajukan pertanyaan kepadamu, kamu tidak akan menolak untuk setuju, ucap Yusan. Melapor kepada pangeran kelima, bawahan tidak berani setuju, ketika bawahan pertama kali memasuki istana, putri ketujuh memberitahu bawahan pangkat penjaga. Dan Anda membawa penjaga lapis baja perak. Itu adalah kebetulan bahwa bawahan ini mengalahkan penjaga elit putri ketiga, aku tidak berani pergi, mari kita belajar dari yang lain, ucap Tan Yun. Wajah Yusan tenggelam, kamu tidak memberi muka pada pangeran ini, ucap Yusan. Penjahat ini tidak berani, Tan Yun pura-pura malu, kecuali, ucap Tan Yun. Kecuali apa, ucap Yusan. Kecuali kamu mengikuti syarat bawahan ini, ucap Tan Yun. Katakan padaku apa syaratnya, ucap Yusan. Tan Yun berpikir sejenak, lalu menjulurkan jari dan berkata, siapapun yang menantangku harus menemukan sejumlah batu leluhur berkualitas atas. Bagaimanapun, bawahan mencintai uang, dan aku tidak akan melakukan apapun jika tidak ada uang, ucap Tan Yun. Yusan berkata, 100.000 batu leluhur berkualitas atas masih merupakan 1 juta leluhur berkualitas tinggi, ini tidak masalah, ucap Yusan. Pangeran kelima, kamu salah, Tan Yun berkata,
ini 100 juta batu leluhur berkualitas atas, ucap Tan Yun. 100 juta, Yusan mengerutkan kening, oke, pangeran ini setuju, ucap Yusan. Pangeran kelima, bawahan ini belum selesai berbicara, Tan Yun membungkuk dan berkata, jika orang yang menantangku sama dengan bawahan, jika sama dengan kaisar leluhur, itu akan menjadi 100 juta. Jika sedikit lebih tinggi dari bawahan, harganya akan berlipat ganda, dan seterusnya, ucap Tan Yun. Mendengar ini, Yusan mencibir. Maksudmu pengawal lapis baja pangeran ini, jika dia ingin menantangmu, kamu membutuhkan 10 kali lebih banyak dari 100 juta batu leluhur kelas atas, dan harganya 1 miliar, ucap Yusan. Tidak, Tan Yun berkata dengan sungguh-sungguh, ini bukan 10 kali lebih banyak, tetapi beberapa kali lebih banyak, bawahan akan menghitungnya untukmu. Artinya, penjaga lapis baja perak Anda di kesempurnaan agung alam Kaisar Suci leluhur harus terlebih dahulu mengeluarkan 51,2 miliar batu leluhur berkualitas atas jika mereka ingin menantang bawahan, ucap Tan Yun. Mendengar ini, tidak peduli seberapa baik hati Yusan, dia tidak bisa menahan amarah. Budak sialan, kamu berani memainkan pangeran ini, hidupmu yang rendagan senilai 51,2 miliar batu leluhur kelas atas, ucap Yusan. Tan Yun menekan amarah di hatinya, dan berkata tanpa senyum. Apakah itu layak? Bukan Anda yang memiliki keputusan akhir, ini adalah kondisi bawahan. Jika Anda punya uang, bawahan akan menemani Anda. Jika Anda tidak memilikinya, bawahan pasti tidak akan setuju, bahkan jika ada satu batu leluhur yang kurang berkualitas, ucap Tan Yun. Yusan menahan keinginan untuk mencekik Tan Yun, menarik napas dalam-dalam, dan berkata, bagaimana jika kamu kalah setelah pertandingan, ucap Yusan. Tan Yun berkata, ini sederhana, jika Anda kehilangan batu leluhur, aku juga akan mengambilnya, dan jika Anda memenangkan batu leluhur, aku akan menyimpannya untuk bawahan, ucap Tan Yun. Bagus, Yusan berkata, saya setuju, tetapi Anda harus jelas, pedang tidak memiliki mata, dan jika seseorang dari pangeran ini menyakiti Anda atau secara tidak sengaja membunuh Anda, maka tidak ada yang bisa menyalahkan siapapun, ucap Yusan. Dalam pikiran Yusan, pengawal lapis baja peraknya memiliki kekuatan untuk melompat untuk membunuh kultivator tingkat pertama dari alam suci leluhur, dan dia tidak akan kesulitan berurusan dengan Tan Yun. Setelah kematian Tan Yun, batu leluhur kelas atas masih miliknya, dan dia tidak rugi. Tan Yun, kamu harus berhati-hati, ucap Yu Yunsi. Ada kilatan di mata Tan Yun, dan dia berkata, Yunsi, aku akhirnya mendapat kesempatan untuk menghasilkan banyak uang hari ini, lihatlah, aku akan membuat pangeran kelima kehilangan hati hari ini, ucap Tan Yun. Pada saat ini, Tan Yun sudah dimulai, gagasan tentang penjaga baju besi emas 3 lapis suci leluhur di belakang Yusan dimainkan. Tan Yun berkata dengan penuh semangat, hehe, selama aku menunjukkan kelemahan dan menang tipis atas penjaga lapis baja, pada saat itu, pancing Yusan untuk membiarkan penjaga lapis baja emas mengambil tindakan, maka aku akan kaya, ucap Tan Yun di dalam hatinya. Menahan emosinya yang melonjak, Tan Yun menatap dengan serius, membungkuk dan berkata, bawahan ini mengerti, ucap Tan Yun. Oke, setelah Yusan menjawab, dia melihat kembali ke penjaga lapis baja perak dan berkata, bunuh dia, ucap Yusan lewat transmisi suara. Jangan khawatir yang mulia, bawahan ini pasti akan membunuhnya, ucap pengawal Yin A menyuarakan jalan. Yah, pangeran ini percaya padamu, ucap Yusan. Setelah transmisi suara Yusan, dia memandang Yu Yunsi, saudari putri ketujuh, mari kita pindah ke bidang seni bela diri di mansionmu bersama, ucap Yusa. Iya, kata Yu Yunsi. Tunggu sebentar, Tan Yun berkata, saya juga meminta pangeran kelima untuk mengeluarkan 51,2 miliar batu leluhur kelas atas terlebih dahulu, ucap Tan Yun. Jangan khawatir, jika Anda menang, pangeran ini secara alami akan memberikannya kepada Anda, ucap Yusan. Dia membawa penjaga lapis baja emas dan penjaga lapis baja perak menuju lapangan pertunjukan di taman belakang. Setelah beberapa saat, di lapangan pertunjukan besar, Tan Yun dan penjaga lapis baja perak berdiri saling berhadapan. Penjaga Yu Yunsi, Yusan, dan pengawalnya berhenti di tepi lapangan seni bela diri. Yusan berkata dengan keras, mulai, ucap Yusan. Segera setelah itu, Yusan mengirim transmisi suara yang kejam ke penjaga lapis baja perak, bunuh dia untukku, ucap Yusan.
Baik Yang Mulia, ketika penjaga lapis baja perak membuat transmisi suara, senjata yang luar biasa dari artefak kaisar leluhur terbang keluar dari mulutnya. Penjaga lapis baja perak memegang tombak ajaib di tangannya, dan kekuatan leluhur guntur meledak dari tubuhnya, membelah kekosongan, menyerang ke arah Tan Yun. Sungguh keahlian menembak yang tajam, ucap Tan Yun pura-pura terkejut, dan buru-buru mengorbankan pedang surgawi Hongmeng dalam benaknya, Jinni. Wosh wosh. Tan Yun memegang pedang primordial metalik bercahaya emas, tampak panik, lalu dia mundur dan memblokir dengan pedang. Dang 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 dang. Percikan memercik kemana-mana, dan dalam suara emas dan besi, Tan Yun dipukuli sampai mundur, dan bahaya mengancam. Para penjaga dengan baju besi emas yang sedang menonton memandang Tan Yun dengan jijik, sementara Yu San mencibir. Yu Yunxi tampak khawatir, tetapi sebenarnya dia tertawa di dalam hatinya, dia menertawakan bagaimana Tan Yun berpura-pura. Waktu berlalu, dan momen telah berlalu. Untuk sesaat, Tan Yun telah dipukuli begitu keras sehingga dia hampir tidak bisa melawan, tetapi penjaga lapis baja perak itu tertekan sehingga ketika dia akan menusuk Tan Yun di titik kunci dengan tembakan, Tan Yun selalu menghindari bahaya. Mungkinkah anak ini berpura-pura? Begitu penjaga lapis baja perak melahirkan ide ini, dia langsung menyangkalnya. Menurut pendapatnya, Tan Yun tidak perlu berpura-pura. Untuk mengetahui bahwa jika dia menang, dia akan mendapatkan 51,2 miliar batu leluhur kelas atas. Sampah, sudah begitu lama, dan kamu belum membunuhnya, mata Yu San bersinar dengan niat membunuh, dan dia berkata tanpa ragu, bunuh dia dengan cepat, ucap Yu San lewat transmisi suara. Bawahan patuh, setelah itu, kekuatan kaisar leluhur guntur tiba-tiba meletus di tubuh. Kekuatan mempesona kaisar leluhur guntur, seperti naga raksasa, melahap area pusat bidang seni bela diri. Tombak yang mematikan. Dengan raungan keras, kecepatan penjaga lapis baja perak meningkat tajam, memegang tombak, dan menikam ke arah Tan Yun di udara. Oh, boom! Segera, angin bertiup kencang, kekosongan hancur, dan di lubang raksasa ruang angkasa yang besar dan hitam pekat, seberkas 300.000 kaki bayangan tombak menyilaukan, dengan ruang runtuh satu demi satu yang lain, itu perkasa yang tak tertandingi menelan ke arah Tan Yun. Yang Mulia, dia pasti mati, ucap penjaga baju besi emas mengirim Yu San transmisi suara. Itu wajar, ucap Yu San berkata dengan senyum di wajahnya. Keduanya tidak hanya percaya bahwa Tan Yun akan mati, tetapi juga penjaga lapis baja perak. Tapi apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan para penjaga lapis baja perak. Tapi Tan Yun yang telah ditekan olehnya, tetapi kecepatannya tiba-tiba meningkat tajam. Setelah melarikan diri dari bayangan senjata yang tertelan, dia muncul di langit di atas kepala penjaga lapis baja perak, memegang pedang ilahi Hongmeng dan memenggal kepala penjaga lapis baja perak. Tidak, Puci, penjaga lapis baja perak berteriak ketakutan sebelum mati. Di bawah pedang ilahi Hongmeng, darah berceceran, tubuh terbelah menjadi dua, dan roh dan jiwa mati di tempat. Melihat mayat yang tergeletak di genangan darah, Yu San menggertakkan giginya dengan marah, dan berkata dengan tegas, Xiao Zhang, kamu sengaja menyembunyikan kecepatanmu, dan kemudian memanfaatkannya untuk membunuh dengan satu pukulan, ini benar-benar berbahaya, ucap Yu San. Pangeran kelima bercanda, Tan Yun membungkuk dan berkata, bawahan hanya melakukannya untuk 51,2 miliar batu leluhur kelas atas, ucap Tan Yun. Hahaha, sungguh pilihan terakhir, ucap pangeran kelima tertawa marah. Yu Yunxi berkata dengan ringan, saudar kelima, karena Xiao Zhang telah menang, kamu bisa memberinya batu leluhur terbaik, ucap Yu Yunxi. Jangan khawatir, apa yang saudaramu katakan, secara alami diperhitungkan, ucap Yu San menyelesaikan kata-katanya, dan dalam satu pemikiran, potongan-potongan batu leluhur berkualitas atas mengalir keluar dari cincin leluhur di antara jari-jarinya seperti semburan, dan menumpuk naik seperti gunung di depan Tan Yun. Terima kasih Pangeran kelima. Pangeran kelima, jika bukan karena Anda, saya tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk melihat begitu banyak batu leluhur berkualitas atas sepanjang hidup saya, ucap Tan Yun tersenyum cerah, dan meletakkan batu leluhur berkualitas atas ke dalam cincin leluhur. Mendengar ini, Yu San sedikit gemetar karena marah, dia menatap Tan Yun dan berkata, Xiao Zhang, apakah kamu mencintai uang, bagaimana kalau pangeran memberi Anda kesempatan lagi untuk menghasilkan banyak uang, ucap Yu San. Oke,
Itu bisa lebih baik, ucap Tan Yun tersenyum anggun. Yusan berkata, biarkan penjaga lapis baja emas di samping pangeran ini berdiskusi denganmu, ucap Yusan. Tanpa menunggu Tan Yun berbicara, Yu Yunxi buru-buru berkata, Xiao Zhang, Anda tidak bisa setuju, penjaga lapis baja emas tidak hanya tempat perlindungan leluhur, tetapi juga memiliki kekuatan untuk melompati tantangan, ucap Yu Yunxi. Saudari putri ketujuh, kamu terlalu khawatir, Yusan berkata sambil tersenyum, kemampuan lompatan katak Xiao Zhang melawan langit, dan dia bahkan bisa membunuh seorang penjaga lapis baja perak di alam kesempurnaan agung Kaisar Suci Leluhur. Lagi pula, penjaga lapis baja emas yang merupakan saudaraku ini hanyalah tingkat ketiga dari alam suci leluhur, ucap Yusan. Setelah berbicara, Yusan memandang Tan Yun dan berkata, Xiao Zhang, bagaimana menurutmu, ucap Yusan. Tan Yun berpura-pura memiliki ekspresi serius, beri bawahan untuk menghitung berapa banyak batu leluhur berkualitas atas, selama ada cukup batu leluhur, bawahan akan mati demi kekayaan, jadi apa salahnya, ucap Tan Yun. Segera, Tan Yun mengirim transmisi suara ke Yu Yunxi, jangan khawatir, bahkan jika penjaga lapis baja emas dapat melompat untuk membunuh suci leluhur tingkat 7, saya memiliki Zixin, dan selama itu tidak terduga, saya akan membiarkan dia mati tanpa tempat untuk dikuburkan, ucap Tan Yun lewat transmisi suara. Kalau begitu kamu harus lebih berhati-hati, ucap transmisi suara Yu Yunxi. Yah, setelah transmisi suara Tan Yun, dia memandang Yusan dan berkata, bawahan baru saja mengetahuinya, jika penjaga lapis baja emas ini menantang bawahan, Anda harus mengeluarkan 409,6 miliar batu leluhur berkualitas tinggi, Pangeran kelima, ada begitu banyak batu leluhur berkualitas atas, saya tidak berpikir Anda akan membawa begitu banyak, jadi, Pangeran kelima, sudahlah lupakan saja, ucap Tan Yun. Yusan langsung berkata, oke, karena kamu bilang begitu, maka aku setuju, ucap Yusan. Kemudian, Yusan melihat ke arah penjaga baju besi emas dan memerintahkan, kembalilah ke Manor dan ambil batu leluhur dari pengurus rumah tangga, ucap Yusan. Bawahan patuh, ucap penjaga lapis baja emas menjawab, berubah menjadi seberkas cahaya, dan terbang keluar dari mansion. Tan Yun berpura-pura panik, Pangeran kelima, bawahan tidak mengatakan ya, tapi kamu, ucap Tan Yun. Yusan memarahi, konyol, jelas bahwa Anda setuju, jangan berani-berani sofisme, itu akan jelek untuk mati. Terima tantangannya, Anda memiliki kesempatan untuk bertahan hidup, jika tidak, jangan salahkan pangeran ini karena kejam, ini adalah nasihat terakhir untuk Anda, budak anjing, kali ini kamu mati, ucap Yusan tertawa terbahak-bahak. Namun, yang tidak dia ketahui adalah bahwa Tan Yun juga tertawa dalam hatinya, Yusan, jika kamu ingin membunuhku bermimpi saja, hahaha, jika aku membunuh penjaga lapis baja emas lagi, kamu akan mendapatkan 409,6 miliar batu leluhur kelas atas, transaksi ini sangat hemat biaya, ucap Tan Yun di dalam hatinya. Lebih dari 1 jam kemudian, wosh, sebuah sinar emas turun dari langit dan berubah menjadi penjaga lapis baja emas di depan Yusan. Penjaga lapis baja emas memegang cincin leluhur di kedua tangan dan berkata dengan hormat, Yang Mulia, 409,6 miliar batu leluhur berkualitas atas semuanya ada di sini, ucap penjaga emas. Iya, Yusan berkata, biarkan di memeriksa, ucap Yusan. Baik Yang Mulia, setelah penjaga lapis baja emas menjawab, dia memandang Tan Yun dengan jijik, dan melemparkan cincin leluhurnya, itu berdering di kaki Tan Yun seolah-olah dia sedang melempar makanan untuk seekor anjing. Tan Yun melirik penjaga baju besi emas, ambil dan berikan padaku, jika tidak, aku benar-benar tidak akan berdiskusi denganmu, dengan putri ketujuh di sini, aku tidak percaya bahwa pangeran kelima benar-benar berani membunuh aku, ucap Tan Yun. Yusan mengerutkan kening, melihat penjaga lapis baja emas memerintahkan, ambil, ucap Yusan. Iya, setelah penjaga lapis baja emas menjawab, dia memelototi Tan Yun, sebelum datang ke Tan Yun untuk menyerahkan cincin leluhur, mata Tan Yun tajam dan berkata, sikap seperti apa yang kamu miliki sekarang, ucap Tan Yun. Retak, Tan Yun memanfaatkan ketidaksiapannya, mengangkat tangan kanannya dan menamparkan wajah penjaga itu. Puff, sebelum penjaga baju besi emas bisa mengambil cincin leluhur, seteguk darah bercampur gigi dimuntahkan dari mulutnya, yang tersapu oleh Tan Yun. Wosh!
Penjaga lapis baja emas itu berbalik dan berdiri di arena seni bela diri. Dia menyentuh pipinya yang bengkak dan meraung, "Kamu semut terkutuk, berani menyerangku," ucap penjaga emas itu. "Hahaha, tenang saja, kamu tidak matikan," ucap Tan Yun tersenyum, menatap penjaga baju besi emas seolah melihat orang idiot. "Apa yang kamu tertawakan?" ucap penjaga baju besi emas. Setelah itu, dia diinterupsi oleh Yusan sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya. "Oke, diam, jangan buang waktumu, kamu dan Xiao Zhang bisa mulai berdebat," ucap Yusan. "Om." Yusan melambaikan tangan kanannya, cincin naik ke udara, tergantung di depan Tan Yun. "Coba lihat," ucap Yusan. "Tidak," Tan Yun berkata sambil tersenyum, "bawahan ini percaya bahwa uangnya tidak salah," ucap Tan Yun. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.